Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana Tuhan bisa ditemukan? Apakah Tuhan hanya ditemukan di dalam gereja? Apakah Tuhan juga bisa ditemukan di dalam keramaian? Nah, dalam edisi kali ini, ketika saya jalan-jalan di Mall Pakuwon, Surabaya, tiba-tiba mata saya tertuju pada sebuah tanda panah Kapel Saint John Paul II. Nah, mari saudara-saudaraku, kita lihat-lihat yuk, kayak apa sih gereja Katolik atau kapel gereja Katolik di dalam mall, tepatnya di Mall Pakuwon, Surabaya. Ini dia, ternyata cukup tersembunyi. Meskipun dari luarnya kecil, ternyata dalamnya sangat besar. Tuh, lihat, arah ke mall, nah ini udah ada kapelnya. Mari, ikut saya, kita temukan Tuhan di dalam keramaian. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saat ini saya luar biasa bahagia. Ini Kapel Saint John Paul II, Yohanes Paulus II di Mall Pakuwon, Surabaya. Sebuah luar biasa. Semoga gereja ini menjadi tempat orang berdoa, tempat orang menemukan firman Tuhan, tempat orang menemukan kasih Tuhan. Meskipun di tengah mall, tetapi ada 1000 tempat duduk katanya, di mana setiap hari Sabtu dan Minggu dirayakan perayaan Ekaristi. Luar biasa, bagus, keren pokoknya. Di Jakarta belum ada. Ini bersama saya ada Pak Yakobus. Ini Mas Yakobus dari mana? Asal Kupang. Asal Kupang, wah luar biasa. Mas Yakobus sudah lama bekerja di sini? Lama bekerja saya selama kapel ini berdiri dari tahun 2019. Itu setiap Sabtu Minggu penuh. Sabtu Minggu penuh. Berapa kali misa di sini? Kalau Sabtu jam 6 sore. Sabtu jam 6 sore. Minggu jam 11. Minggu jam 11. Bagi teman-teman yang mau ke Surabaya, jangan lupa ke Mall Pakuwon. Hari Sabtu jam 6, hari Minggu jam 11. Itu biasanya ramai, Mas? Ramai. Sampai tempat musimnya pun dimasukin. Jadi di luar kapel ini ada museum Santo Yohanes Paulus II yang luar biasa. Saya dari Seminari Tinggi Kuskupan Agung Jakarta, Yohanes Paulus II juga, itu nggak punya gambaran bisa bikin museum seperti itu. Tapi ternyata di Surabaya bisa bikin yang luar biasa. Nah, kalau ke sini biasanya orang memang mau ke mall terus ke gereja, atau memang ke gereja setelah itu ke mall, Mas? Biasanya tujuannya mereka itu ke gereja dulu, ke gereja dulu, ya. Baru ke mall. Iya. Karena tadi di luar itu mall seperti biasa, ada banyak kuliner, ada banyak tukang makanan, ada banyak ya buat cuci mata sebetulnya. Tetapi luar biasa, saya sangat berharap kapel ini menjadi aura, tempat orang menemukan kasih Tuhan. Karena apa? Di tengah ramainya dunia, di tengah hiruk pikuk dunia, orang kadang-kadang membutuhkan Tuhan, mencari Tuhan. Ternyata Tuhan juga bisa hadir di mall. Nah, menurut Mas Yakobus, lebih banyak orang mudanya atau orang tuanya yang di sini? Berimbang. Berimbang. Iya. Biasanya sama keluarga mereka. Biasanya sama keluarga. Oke. Nah, kapel ini dilayani oleh romo-romo dari paroki mana? Ini romo-romo dari Paroki Santo Yakobus. Oh, Yakobus Citraland. Tadi saya lewatin parokinya. Romo siapa aja biasanya, Mas? Biasanya Romo Hans, Romo Hans, Gunawan, Romo Gunawan, sama dulu dari Redemptor Mundi juga sering. Oh, Romo Bayu, Romo Bayu, Romo Adrian. Ya, Romo Adrian. Ya, saya lagi nginep di sana soalnya. Sering ngisi bahasa Inggris di sini biasa. Yes. Oke, luar biasa pokoknya, saya senang sekali. Terima kasih Mas Yakobus. Siap. Salam buat umat-umat yang misa di sini. Saya Romo Yosef dari Jakarta, dari Bible Learning with Father Joseph. Suka nonton YouTube nggak, Mas? Suka. Pernah nonton saya? Belum. Guys, nggak pernah nonton saya, guys, tapi nggak apa-apa. Bible Learning with Father Joseph. Semoga juga bisa memberi sebuah
kasih buat umat semua. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih. Mas Yakubus udah berkeluarga belum? Sudah. Sudah berkeluarga. Berapa anaknya? Anaknya puji Tuhan bulan September ini anak pertama. Anak pertama. Siap. Wah luar biasa. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke. Mas Yakubus, saya Romo Yosef ini mau kasih kejutan. Boleh nggak saya kasih hadiah ulang tahun buat anaknya? Oh siap Mas. Gitu Makasih ya? banyak juga. Oke. Buat anaknya Mas Yakubus. Namanya siapa? Anaknya? Namanya Kimberly Sakuina. Kimberly Sakuina. Sakuina. Sakuina nama unik nih. Dari Thomas Aquinas atau nama daerah itu? Nama santanya nanti. Nama Santa Sakuina. Oke. Teman-teman, Bible Learning kita kasih surprise buat putrinya Mas Yakubus ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. murah rezeki. Amin. Tinggal di Surabaya juga? Tinggal di Surabaya HR Muhammad. Oke guys, kita kasih kejutan, kita berbagi berkat buat banyak orang. Bye-bye, terima kasih, salam. Nah, saudaraku yang terkasih, persis di pintu masuk kapel, kita akan melihat museum yang didedikasikan untuk Santo Yohanes Paulus II, seorang paus yang luar biasa, yang memberikan gairah luar biasa bagi gereja Katolik. Paus ini atau Santo ini pernah menginjakan kakinya di bumi pertiwi Indonesia ini. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana foto-foto atau medali atau kenang-kenangan dari hidupnya Santo Yohanes Paulus II ini. Ini kita bisa lihat foto-fotonya, ada sebuah pegangan dari beliau, totus tuus, yang artinya semuanya adalah milikmu. Sebetulnya itulah saudara-saudaraku semangat hidup kita. Semua yang kita punya itu dari Tuhan. Mau kita seperti apapun, semua milik Tuhan, dan dalam perjalanan hidup kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah dia Santo Yohanes Paulus II, seorang santo yang luar biasa. Ketika saya di Roma, makamnya sangat amat dikunjungi oleh banyak peziarah. Di sini ada foto-foto presiden kita, foto Paus Yohanes Paulus II pernah mencium bumi tanah Indonesia. Kita bisa lihat juga di sisi kiri kanannya ada foto-foto beliau. Lalu juga ini ada Mehmet Ali Aksa, seorang penembak Paus waktu itu. Lalu Paus setelah sembuh dia mengunjungi, dia memaafkan, dia mengampuni Mehmet Ali Aksa, penembak yang mau membunuh dia. Tapi ajaib, jadi Paus ini dilindungi oleh kuasa kasih Tuhan. Sebelum Santo Yohanes Paulus II ini dibeatifikasi, terjadi begitu banyak mukjizat, orang-orang yang berdoa melalui perantaraan Paus ini. Dan ini ada tulisan private audience of Tejas family. Oh, ini ternyata ini yang punya Mall Pakuwon. Wah, luar biasa deh pokoknya deh Surabaya ini. Ini ada tulisan salah satunya, freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought. Luar biasa. Sampai jumpa saudara-saudaraku dalam edisi jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.